episode kali ini kita akan melihat lebih dalam tentang aksi dan juga belajar bagaimana cara mengirim data dari komponen kita ke front end. Jadi mari kita mulai. Di episode sebelumnya kan kita telah membuat sebuah tombol sederhana ya, kayak yang tombol apa sih kemarin tuh, ada tombol biasa, tombol klik. Nah, sekarang cara kita mengirim permintaan AJAX dasar ke server. Ini dilakukan dengan cara menggunakan WeAreClick. Oke, menggunakan WeAreClick seperti ini, teman-teman. Sini di Kritiser ini pakainya WeAreClick. WeAreClick yang sangat mudah digunakan untuk memproses event klik tersebut. Kita harus membuat metode dengan nama yang sama di dalam komponen kita. Ini adalah konsep dasar dan kita akan kembali lagi ke ini sebentar lagi. Sekarang mari kita pelajari cara mengirim data ke file blade kita. Ada dua cara yang untuk melakukannya. Cara termudah adalah dengan mendefinisikan variabel di dalam metode render. Di dalam metode render kita. Kita bisa mendeklarasikan sebanyak mungkin variabel di sini, mirip seperti yang kita lakukan di dalam kontrol Laravel. Sebagai contoh, kita bisa mendefinisikan sebuah variabel title dengan sebuah string sederhana. String sederhana seperti ini. Untuk mengirimnya ke file blade, kita bisa menambahkannya sebagai argumen kedua dalam fungsi view. Dalam fungsi view. Nah, seperti ini. Dalam fungsi view yang ini nih. Nah, kita bisa membuat sebuah array dan menyertakan variabel tersebut di dalamnya. Alternatif lain adalah menggunakan fungsi kompak. Ya, tapi saya pribadi lebih suka menggunakan array karena lebih mudah dipahami. Array seperti ini. Selain itu, kita juga bisa mengambil data dari database. Kita bisa membuat model user. Membuat model user seperti ini. Nah, kita akan membuat model user dan misalnya mengambil semua pengguna yang ada di database kita. Nah, jika belum ada pengguna yang tersimpan, maka hasilnya akan kosong. Nah, setelah mengambil data penggunaan, kita bisa meneruskannya ke file blade dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Untuk menampilkan data di file blade, kita bisa mengakses variabel seperti yang biasa dilakukan di Laravel. Jika kita ingin menampilkan nilai title, kita bisa menggunakan sintaks title yang ini. Nah, ini seperti ini. Jadi jatuhnya tuh kayak gini. Nah, jadi H1. Nah, sementara itu karena user adalah sebuah koneksi, kita tidak bisa langsung mencetakkan, tetapi kita bisa menampilkannya jumlah pengguna menggunakan count user. Nah, menggunakan count user seperti ini. Jika kita merefresh halaman, kita akan melihat bahwa variabel title ditampilkan dengan benar dan jumlah pengguna adalah 0 karena belum ada pengguna database. Karena saya udah buat duluan, jadi ini pengguna 2 ya. Pengguna 2, tapi sudah bisa kita refresh dengan menggunakan title. Kalau kita ini ya, bisa kita hapus lagi. Karena belum ada pengguna di database. Tuh. Nah, sekarang mari kita perbarui mode hand click. Saya akan menggantikannya dengan create new user. Nah, jadi kita ganti nih. Tadinya kan handle click, kita ganti jadi create user. Kita akan membuat sebuah tombol yang ketika diklik akan menambahkan pengguna baru ke dalam database. Untuk menangani klik ini, kita perlu membuat metode dengan nama sama di dalam komponen kita. Dalam metode ini kita bisa melakukan berbagai hal seperti mengakses database atau sesi. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan model user untuk membuat pengguna baru dengan nama, email, dan kata sandi dummy seperti ini. Nah, name, email, password, seperti itu. Setelah itu, jika kita mengklik tombol create new user, maka permintaan akan dikirim ke server menggunakan AJAX dan data pengguna baru akan disimpan ke dalam database. Kita bisa mengubah nama pengguna agar tidak terjadi duplikasi seperti ini ya. Masuk ke AJAX. Kasih contoh.
back, kita ke nah, update, lihat kan, nah tuh. Nah, seperti itu. Ini belum saya ubah lagi ya. Coba. Hasilnya dikembalikan dalam bentuk HTML yang diperbarui secara otomatis oleh Livewire. Itu belum termasuk tadi, baru yang itu dong. Jika kita melihat di dalam tab network di browser, kita akan melihat bahwa Livewire mengirimkan permintaan ke server untuk mengikuti metode create new user. Kita hasilnya dikembalikan dalam bentuk HTML, diperbarui secara otomatis oleh Livewire karena kita belum nambah lagi untuk bisa ketiga. Selain cara pertama tadi, ada juga cara kedua untuk mengirim data komponen ke file kita. Bisa mendeklarasikan properti publik di dalam komponen. Sebagai contoh, kita bisa mendeklarasikan public username test user properti ini secara otomatis. Nah, terus kan tersedia test user ini ya, public di username ya, properti ini secara otomatis kan tersedia di dalam file blade dan bisa langsung digunakan seperti variabel lainnya. Jadi ada dua cara utama untuk mengirimkan data dari komponen ke file blade: mendefinisikannya dalam metode render menggunakan properti public. Ada juga cara ketiga menggunakan properti yang dihitung komputer properties, tapi ini akan kita bahas nanti. Itu dasar-dasar menampilkan data di halaman kita. Masih ada banyak yang perlu kita pelajari, namun data binding dan cara mengirim data dari front end ke back end itu akan kita bahas di episode berikutnya. Nah, di episode jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini agar lebih banyak orang yang bisa melihat, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga harimu menyenangkan.